Kita biasanya kerja ya kan, kalau ada project di sana kita kejar, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya kan? Kalau enggak dapat, kita kecewa. Nah di situ. Kemudian ada project lagi di barat, kita kejar sampai ke barat. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, kita sama seperti ketika kita menggunakan cara-cara organik, itu sama seperti kita menggunakan narik rezeki kayak seperti menangkap kupu-kupu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar semua yang ada di MRC Center, MR Center? Alhamdulillah ya. Walaupun ada sekitar 400.000 orang ya, alhamdulillah, tapi seperti berada di sebuah stadium ya. Kita bayangkannya seperti itu. Kemudian juga apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang ada di rumah, di depan layar kaca, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tentu juga luar biasa dan dahsyat ya hidupnya. Baik, ya saya pengen boleh ya izin saya bacakan dulu pesan-pesan yang masuk. Mungkin ini ada Bu Eli Nurhayati 79, Bismillah Garut hadir ya. Kemudian ada Bu Neng Anung, Assalamualaikum, Teh Anung Garut, alhamdulillah hadir. Ini siarannya hanya di Garut atau gimana ya? Yang masuk Garut semua ya. Alhamdulillah. Enggak, ini ada juga nih. Ya. Kemudian dari mana lagi nih? Alhamdulillah ada Bu Deti Tangerang hadir, alhamdulillah ya. Kemudian juga dari Bandung Bu Yani Mulyani, alhamdulillah ini PMB yang rajin ikut kajian, ikut Al-Kahfi juga hadir dari Bandung. Baik, alhamdulillah. Kalau yang di sini dari mana saja? Ini yang di depan dari mana saja nih? Ya, Bekasi. Terus itu yang belakang, dari tadi gitu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Itu ada yang dari Tuban juga, dari Tulungagung juga kayaknya. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah ada. Berbangga saya bisa dihadiri oleh ketua DPRA Depok, Masya Allah. Ibu dari mana Bu? Ya, Bojonggede ya, Masya Allah. Bojonggede paling jauh kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah di YouTube juga sudah hadir sekitar 33.000 peserta, alhamdulillah ya, menyertai kita. Dan hari ini ya, nggak tahu kenapa saya kok dikasih tugas selalu materinya yang sini gitu ya. Materinya berarti saya sudah setahun ya. Udah setahun yang lalu terakhir ngisi, materinya juga membangun taman. Sekarang ngisi lagi membangun taman yang indah ya, membangun taman rezeki yang indah, Masya Allah ya. Di sini ada indahnya aja. Mudah-mudahan rezekinya juga indah. Baik,
Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu semua ya, kalau di Magnet Rezeki kita selalu kalau ditanya apa itu magnet rezeki, jawabnya satu sama terhubung. Coba boleh ditulis yang ada di YouTube, satu sama terhubung. Nah, nanti ada kaitannya nih dengan apa yang akan saya bahas nanti di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita mencari rezeki dengan cara-cara kita ya. Barusan juga di bawah diskusi dengan salah satu tamu kita yang mudah-mudahan mendengar ya. Jadi beliau juga diskusi bagaimana tentang cara-cara ya mengedarkan ya, menaikkan ke dalam sosial media. Ya, ya itu adalah cara-cara kerja kita di mana kita masih menggunakan cara-cara kalau di Facebook itu kalau cara-cara biasa apa namanya? Cara organik ya, cara-cara organik ya. Kita biasanya kerja ya kan, kalau ada project di sana kita kejar, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya kan? Kalau enggak dapat, kita kecewa. Nah, di situ. Kemudian ada project lagi di barat, kita kejar sampai ke barat. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, kita sama seperti ketika kita menggunakan cara-cara organik, itu sama seperti kita menggunakan narik rezeki kayak seperti menangkap kupu-kupu ya. Dimana ketika kita menangkap kupu-kupu kita pakainya jaring ya kan. Jadi dulu kita nangkep kupu-kupu, nangkep rezeki itu pakai jaring kita, pakai cara kita. Ya, kita udah ahli, tadinya menggunakan satu jaring, kita pakai 2 jaring. Kemudian lebih ahli lagi, kita pakai 3 jaring. Sampai akhirnya kita terkumpul semua kupu-kupu yang kita inginkan di dalam satu sangkar. Nah, suatu hari anak kita pengen nih main dengan beberapa kupu-kupu lah. Dia melihat di sangkar itu kupu-kupunya yang paling cantik yang ini nih kayaknya. Dia mau ambil itu. Dia buka pintu sangkarnya, yang keluar berapa banyak kupu-kupu? Kira-kira banyak ya. Dia tadinya cuma mau main dengan satu kupu-kupu, tapi yang keluar itu akhirnya banyak dari sangkar itu. Kenapa? Karena kupu-kupunya berada di sangkar kecemasan, Bapak Ibu. Nah, begitupun dengan rezeki yang kita dapatkan selama ini, ya kan? Saya background bisnis saya adalah seorang event organizer ya. Itu persis seperti ini. Ini kalau saya bahas tentang taman rezeki ini ya, konsep dasar rezeki, saya tuh kayak ngaca gitu. Wah, ini benar-benar hidup saya gitu. Dulu pengen dapat event, ya saya harus datang dari satu instansi ke instansi yang lain. Saya sebarkan proposal, saya sebarkan minta saya diundang gitu ya kan. Itu adalah cara-cara organik yang saya lakukan. Ya, jadi belum kenal yang namanya ads, belum kenal yang namanya bagaimana saya melambungkan rezeki saya. Nah, yang selama ini saya gunakan adalah ketika saya datangi satu instansi, saya dapat project, alhamdulillah seneng gitu. Tapi ketika saya nggak dapat project di situ, wah kecewanya minta ampun. Bahkan saat itu saya bisa ketika ada temen IO yang dapat dulu, ya ini kerasnya dunia bisnis gitu ya. Ketika ada temen IO yang dapat, hati itu kok kayak dongkol gitu, kesel. Ini main belakang, ini main itu gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itulah yang kita gunakan. Cara-cara yang selama ini adalah cara kita yang kita gunakan. Mungkin yang hadir di sini di Zoom, di YouTube ya,
banyak backgroundnya, ada yang mungkin seorang guru, ibu rumah tangga, atau mungkin ada yang ASN, atau mungkin ada yang memang dia pedagang. Nah, selama ini kita mencari rezekinya itu dengan cara kita masing-masing. Pedagang, ya kita pakai cara pedagang kita, cara-cara kita. Ya cara-cara kita kalau udah pedagang biasanya ya kan, kita menghalalkan segala cara tuh, ya memberatkan timbangan lah dan segala macamnya, kayak gitu. Tapi ada juga ya yang pedagang-pedagang yang memang jujur ya kan. Nah, pada saat kita menggunakan cara-cara kita gitu, kita merasa kok kayak kita merasa puas gitu, kita merasa kita seneng gitu. Itu dulu sebelum kita kenal ilmu magnet rezeki. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Ya, perjalanan saya di event organizer alhamdulillah mulai tahun 2003 Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang udah berapa tahun ya? 20 tahun ya. Itu 2003 yang legal. Yang ilegal saya mulai dari tahun 99. Ilegal maksudnya saya ikut-ikut orang masih. Nah, saya berani memulai sendiri tahun 2003. Saya berani melempar proposal kemana-mana itu mulai tahun 2003. Dan saat itu yang saya alami. Ya, perjalanan ya seneng gitu, tidak senang, bahagia, tidak bahagia itu dialami. Bahkan sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Hampir 10 tahun perjalanan itu saya mengalami sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Yang namanya rezeki itu banyak sekali saya. Ya, karena bagi kita pebisnis ya, untung sekali bikin event itu bisa ratusan juta. Itu minimal puluhan juta lah ada di kantong gitu. Jadi kemana-mana saya tuh happy gitu bawa uang. Tapi wallahu a'lam ya, karena saya belum kenal, belum mendapatkan jalan hijrah saya ya kan. Uang itu ngalirnya ke tempat-tempat yang memang juga nggak kita inginkan gitu. Nah, akhirnya apa yang kita alami Bapak Ibu, apa yang saya alami, banyak turbulensi Bapak Ibu. Zaman dulu uang banyak, ya mau umroh aja saya sendiri-sendiri. Istri jalan sendiri, saya jalan sendiri. Istri kalau pengen umroh, ya aku pengen umroh, jalan aja. Ya udah sana. Saya juga begitu, kalau pengen umroh, yuk jalan aja. Gitu. Bahkan perjalanan leadership insentif gitu ya. Karena saya banyak menghandle beberapa perusahaan, kemudian ada perjalanan leadership insentif tour ke luar negeri. Saya jalan sendiri, saya nggak ngerasain kok kayaknya istri dan anak-anak ya saat itu anak-anak masih kecil-kecil, itu nggak ngerasain apa yang kebahagiaan saya. Dan alhamdulillah ya, rupanya Allah juga memberikan satu momen di mana saya akhirnya mengenal ilmu magnet rezeki. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya coba belajar ilmu magnet rezeki ini. Nah, ternyata kita selalu coba dengan mencari rezeki cara-cara yang kita anggap itu adalah benar, yang kita anggap itu sahih. Ya kan, dulu itu udah pekerjaan yang paling benar, pekerjaan yang paling tepat gitu. Tapi ternyata banyak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam gitu. Bahkan dulu itu bangga banget Pak Dino, kalau sholat Jumat ada apa itu? Kotak amal lewat itu saya keluarin 20.000 itu udah bangga banget tuh rasanya. Padahal uangnya alhamdulillah banyak gitu. Tapi nggak merasakan itu. Nah, pada saat kita hidup, mulai saya mengenal magnet rezeki, saya mulai coba bagaimana membangun taman rezeki saya. Saya malah mikir kenapa saya baru sekarang membangun tamannya gitu.
Kenapa enggak 20 tahun yang lalu saya membangun tamannya? Maka teman-teman ya yang ada di sini, hadir di sini itu yang belakang ya kan, yang masih Gen Y ya, apa sudah Gen X? Bukan, belum ya. Yang di belakang bersyukur mengenal ilmu ini di saat usia kita masih muda gitu. Ketika saya mengenal ilmu Triangle Miracle, itu Bapak Ibu saya kenal tahu ilmu ini setelah kedua orang tua saya meninggal Bapak Ibu. Kan gak nyaman. Kita nggak mau bahagiain siapa gitu. Maka jangan sampai kita menyesal dengan keadaan. Maka benar-benar belajar. Ayo belajar bagaimana kita hidup membangun taman. Apakah kita kerja setiap hari ini? Nggak boleh. Boleh ya. Sangat dibolehkan. Tapi bagaimana kalau kita kerjanya sambil kita membangun taman? Kalau dulu kita nangkep kupu-kupu, kejar sana, kejar sini gitu. Tapi saat ini teman-teman yang sudah bekerja, ya kan? Yang sudah bekerja, apalagi kerjanya di rumah keajaiban nih. Di Magnet Rezeki Center gitu. Kalau hidup nggak ajaib, Masya Allah tuh. Ya kan? Harus dicek lagi. Apakah kita sudah tepat membangun tamannya. Dulu kita coba kejar-kejar kupu-kupu. Kita kejar proyek. Kita kejar rezeki. Nggak dapat tuh. Dapat, sekalinya keluar. Itu juga besar. Ya, saya pernah Bapak Ibu buat satu event hanya karena peletakan mic yang nggak tepat Bapak Ibu. Ada salah satu presiden lah ya. Presiden. Ya saya nggak mau nyebutkan presiden siapa ya kan. Salah satu presiden masa itu gara-garanya ketua panitia dia mengalihkan, ketua panitianya tinggi gitu. Jadi dia pakai begini. Tiba-tiba pas Pak Ibu presidennya presidennya bicara, beliau di sini gitu. Jadi beliaunya nggak mau mic-nya itu, beliau nggak mau mic-nya diginiin, nggak mau beliau. Jadi mic-nya begini. Akhirnya yang turun pas pampres Bapak Ibu. Dibenarkan sigap pas pampresnya luar biasa ya, keren. Tapi setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita disidang semua di bawah. Aduh, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan apa yang kita dapatkan besar gitu ya, itu juga keluarnya besar Bapak Ibu. Itu masa-masa ketika kita tidak membangun taman. Makanya setelah kita mengenal ilmu magnet rezeki, ayo kita membangun taman rezeki kita masing-masing. Ya kan? Magnet Rezeki Center ini adalah taman rezeki Bapak Ibu. Ini salah satu taman rezeki kita. Makanya di sini hidup kita sudah mulai menggunakan bagaimana caranya, ya namanya membangun taman. Nah, bagaimana cara membangun taman rezeki kita Bapak Ibu? Ada 3 cara bagaimana kita membangun taman rezeki kita. Yang pertama, ya, boleh dicatat yang di rumah. Ya, kalau yang di sini mah mungkin ya anggap ini kelas balik lah ya. Yang pertama adalah positive thinking. Itu cara bagaimana kita membangun taman rezeki kita. Nah, apa yang dimaksud dengan positive thinking ini? Kita selalu berlatih husnuzon. Jadi di magnet rezeki udah nggak ada kata yang nempel di pikiran kita itu yang tidak positif. Itu nggak boleh. Jadi selalu kita paksakan untuk bagaimana kita hidup berhusnuzon. Bahkan kita berhusnuzon kepada semua orang. Bahkan kita berhusnuzon juga kepada Allah. Apapun kepada kita yang terjadi. Ya. Kemarin ya kan
nggak kemarin, tadi saya mau berangkat ke sini ya. Biasa di depan rumah saya, sebelah rumah saya itu parkir mobil, ada parkir mobil gitu. Karena saya terburu-buru, ya yang salah saya. Karena mobil itu parkirnya di situ memang setiap hari gitu. Jadi karena terburu-buru, di sebelah kirinya ada tong sampah gitu. Tong sampah bukan tong sampah plastik, tong sampah yang sudah di beton gitu kan. Dan di atasnya ditutup pakai besi ya. Biasa kalau di Jakarta tuh sampah aja nggak mau berbagi Bapak Ibu, ditutup. Ya. Ditutup, nggak boleh ada orang buang sampah di situ. Hanya orang yang punya rumah yang boleh buang sampah di situ. Karena terburu-buru, nyenggol lah sedikit di depan. Plek, Allahu Akbar, saya bilang. Keren, udah tinggal mundur, perbaiki posisi. Mundur maju, akhirnya bisa lewat. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada mobil kita itu adalah cara organik. Ya kan? Tapi karena kita sudah biasa hidup di magnet rezeki, hidup di dalam dunia kuantum, saya nggak ngerasain bahwa terjadi senggolan. Jadi ketika kita mengucap wow keren, tapi kita masih hidup dalam dunia realita, kita nggak pernah akan dapat wow kerennya. Coba tes, ya kan? Nih keluar dari sini tiba-tiba ada yang nempeleng kita, pak gitu. Kalau ditempeleng itu kan agak pedes ya kan? Oh keren kan gitu. Apakah bisa kita masih mengucap, wow keren kayak gitu? Iya kan? Nah makanya kita berlatih untuk bagaimana kita membangun taman rezeki kita. Membangun taman rezeki kita artinya kita coba menggali. Ya biasanya kalau kita punya tanah, ya kan? Tanah, kemudian kita cangkul, kita gemburkan. Terus kita diamkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang tumbuh? Ada. Apa itu yang tumbuh? Rumput ilalang. Begitupun dengan pikiran kita. Jadi kalau kita udah belajar ilmu magnet rezeki, coba menggali pikiran kita, tapi kita nggak coba praktekkan untuk hidup dalam dunia kuantum kita. Wow, keren. Semua rasa indah gitu. Maka nggak ada perubahan Bapak Ibu. Seperti tadi tanah yang kita diamkan, maka yang tumbuh apa? Rumput ilalang. Akhirnya tumbuh lagi pikiran-pikiran nggak positif di sini. Maka ada caranya dan itu ada doanya. Ada doanya bagaimana supaya kita tetap hidup dalam positive thinking. Berhusnuzon. Mau belajar, mau dikasih tahu doanya. Siapa yang mau? Baik, ya. Yuk kita ikuti saya karena ini lagi ngaji kan harus ada prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah boleh ikut juga ya, yang di rumah boleh ikut. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Jadi nggak ada cara lain Bapak Ibu untuk hidup berhusnuzon, berpositif thinking kecuali kita paksa diri kita untuk berpikir positif. Seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, paksa pikiran kita untuk mengatakan wow keren. Setidaknya di lisan kita dulu. Wow keren, walaupun pikiran kita ngeloding nih. Apa kerennya ya, apa ininya ya. Nggak apa-apa. Namanya baru belajar untuk membangun taman seperti itu. Paksa dulu diri kita untuk berhusnuzon. Paksa diri kita untuk memilih berpikir yang positif. Walaupun apa yang terjadi pada kita itu nggak positif. Ya kan?
Wow, keren dulu. Itu yang pertama di dalam pikiran positive thinking. Yang kedua di dalam positive thinking, kalau pikiran kita sudah dipaksa untuk positif, maka lanjutkan berikutnya ke lisan kita. Lanjutkan dengan semua perkataan yang keluar dari lisan kita. Paksa untuk berkata-kata yang positif. Makanya banyak nih, ya termasuk yang di sini ya, ini sesuai dengan survei ya. Jadi bukan bukan mengatakan orang-orang yang di sini. Banyak Bapak Ibu trainer-trainer yang berusaha untuk belajar ilmu magnet rezeki sudah paham, tapi ketika mau turun mereka masih mau belajar. Maka paksa diri kita untuk berkata-kata yang positif setiap harinya. Sehingga pada saat kita di atas panggung kita sudah merasakan kita ya seperti bicara di depan umum, bicara biasa gitu. Maka Bapak Ibu latih lisan kita ini dengan kata-kata yang baik. Ini baru tadi ya, mungkin kakak saya juga mudah-mudahan nonton nih. Tadi kakak ipar saya datang ke rumah pagi-pagi. Beliau sama seperti orang-orang yang di luar sana masih baru belajar, baru ikut camp, ya baru ikut private training, kemudian ikut camp. Jadi masih belajar bagaimana mempraktekkan ilmu ini. Ada yang luar biasa pada saat beliau berkata gitu, ngomong ke saya. Ini kesaksian sebenarnya nih. Jadi beliau ngomong gini, saya itu pengen saya sama istri saya juga bisa jadi CTMR katanya. Kenapa? Saya terkesan sekali. Akhlak mereka itu luar biasa katanya. Jadi mereka ketemu di camp itu. Tutur katanya santun. Nah coba Bapak Ibu lihat. Ternyata ukuran akhlak itu dimulai ketika ukuran penilaian akhlak itu dimulai dari mana? Dari lisan. Iya kan? Dari lisan. Akhirnya dari lisan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi tindakan, baru kelihatan tindakannya seperti itu. Tapi ketika awal bertemu gitu, saya ketemu sama AA nih, baru pertama kenal gitu sama AA, sama Pak Buba gitu. Tapi dengan cara bicaranya seperti itu gitu ya. Hei Masya Allah, bagi orang-orang kok santun sekali gitu. Pemilihan kata-katanya katanya. Padahal kita berusaha belajar nih masih untuk memperbaiki kata-kata kita. Tapi di depan orang itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka, kakak saya ini terkesan gitu, sangat terkesan dengan CTMR gitu. Yang ketemu di camp kemarin katanya. Siapa aja tuh yang di camp itu? Ya. Jadi mungkin pas ketemu sama Pak Agus kali, sama Aiden ya. Jadi makanya Masya Allah tuh beliau sangat terkesan dengan tutur kata yang diucapkan. Nah, baik, yang pertama tadi apa? Apa? Positive thinking. Baik, yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah positive feeling Bapak Ibu. Apa itu positive feeling? Perasaan kita tetap tenang, ya, positif, dalam keadaan positif. Nah, seperti apa perasaan yang positif? Kita sudah berlatih di magnet rezeki, yaitu dengan cara selalu bersyukur. Kita bersyukur atas musibah yang kita dapatkan dan bersabar atas nikmat yang kita dapatkan. Ini saya belajar dari Pak Agus nih kata-katanya. Ya. Jadi di magnet rezeki kita bersyukur atas musibah yang kita dapatkan dan bersabar atas nikmat yang kita peroleh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.